Macam apa kan namanya, lupa saya. Iya, kayak kepala itu kan. Kepala, Iya, ya, kepala terbang gitu nah. Kepala terbang kayak gitu. Dua merah bentuk anu. Ya, dia cuma ngomong tadi banyak apa mau ngapain rame-rame ke sini. Iya. Rame-rame. Jadi kan bukan rame sebenarnya, cuma Iya, bertiga. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan kembali menelusuri sebuah lokasi yang dari cerita-cerita warga sekitar atau yang tahulah daerah sini lokasinya angker atau seram. Jadi saya datang ke sini untuk membuktikan. Malam ini juga saya kedatangan tamu, yaitu Bapak Agus. Beliau menghubungi saya di email Hikayat Malam untuk ikut dalam penelusuran Hikayat Malam. Mungkin Pak Agus bisa cerita, Pak Agus, kenapa tiba-tiba ingin ikut dalam penelusuran ini, Pak? Jadi begini, sebelumnya saya kan ngelihat ini YouTube-nya Hikayat Malam. Iya, Pak. Jadi kepengen sih untuk ikut, apakah ini bagus. Iya, Pak. Pengen tahu aja sih sebenarnya. Penasaran gitu, Penasaran Pak, ya, sama penasaran. hal-hal yang Mistis. berbau mistis. Ya. Malam ini juga saya masih bersama dengan Bapak Iyat. Beliau masih akan yang menjadi narasumber lah untuk menunjukkan jalan ke lokasi kita yang akan kita telusuri malam ini. Mungkin gimana Pak Iyat, Pak Agus, kita langsung ke lokasinya? Oke, langsung. Teman-teman, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ikut dengan Mas Ferdi, pemilik akun Hikayat Malam, yang mana saya ikut juga dalam penelusuran. Pengen tahu apakah rame, Pak. di sini juga banyak. Sebenarnya kalau yang saya lihat aja, Pak, dari tadi di sini Banyak ya. sosoknya yang paling banyak pocong, Pak, sebenarnya. Di sini di kebun apa macam-macam ya, Pak. Jalanannya agak susah ya, kayak. Iya, susah jalannya. Kalau ke bawah sana kita kesana. Ya, Ini kebun, ini kebun adik saya lah, itu sama dia kebun kan. Kalau ini kebunnya mbahku ini. yang saya penasaran, Pak, sekarang satu, Pak, kenapa bisa tempat ini jadi angker gitu, Pak? Ya, itu kan dulu Kejadian apa, Pak? apa pernah dulu kejadian kan, pas ada seseorang lewat lah ibaratnya malam-malam kan sekitar jam 12 lah. Iya, Pak. Pas lewat itu ya jalan dulu jalannya itu kan, pas lewat itu ada suara ibaratnya ketawa lah. Tahu sendiri kan ketawa kan. Kuntilanak ya, Pak? Ya, Sebut aja, Pak, nama, Pak. kuntilanak. Kemudian jalan terus sambil lari lah. Iya. Pas sampai rumah ngomong dia paginya. Pas lewat sana kemarin lagi malam ada suara ikan. Lewat itu. Oh, di situ, Pak. Jadi gimana, Pak Gus? Oh Sudah mulai rasakan sesuatu? ya, agak membesar kepala. Oh, agak Membesar kepala. Ini, teman-teman, jalannya agak Jalannya ada susah. Kayak bukit ya, Pak. banyak daun. Daun. Kalau yang suara itu gimana, Pak? Ya ada sini. Dari sini, Pak. Itu kan dia rumah kosong. Oh, di sini. Ini kan sini, Pak. Oh, ya, rumah. Ini pagar, bekas pagar ini. Pagar kebun. Jadi kalau menurut Mas Ferdi banyak sosoknya ya sini ya. Gimana, Pak? Di sini sosoknya lebih banyak yang pocong sebenarnya sih, Pak. Pocong ya. Cuma ya mudah-mudahan lah sampai kita selesai nanti lancar ya, Pak. Iya. Tidak ada gangguan lah. Gimana, Pak, kita lanjut, Pak? Lanjut. Oke. Mau turun ke bawah kan ke bekas rumah dulu. Yang bekas rumah kosong ya? Bekas rumah kosong ya. Ya, boleh, Pak. Kalau mau gitu kita cek kalian kan ada foto atau. Jadi untuk teman-teman yang penasaran ingin ikut dalam penelusuran kita atau ke lokasi yang dianggap angker, bisa menghubung kita. Ini contohnya Pak Agus. Pak Agus Ya. dari channelnya ada YouTube juga ya, Pak? Ya, Agus Pipit Channel. Nah, tuh Agus Pipit Channel, teman-teman. Nah, Silakan dulu kita dicek dan subscribe ya. Oh, ini bekas rumah ya? Rumah dulu kan. Bekas pondok. Nah, ini kan. Nah, ini bekas rumah. Rumah. Oh, di sini, Pak. Iya, ini. Nah, itu rumah yang sudah rembah dia. Udah nggak Kalau mau ke bawah ya, yuk. Bawah pohon rangsat.
Berarti masuknya lewat mana? Langsung. Oh, dari tempat tadi ya. Iya. Ini turun gua. Ramai sekali teman-teman serem. Ya. Jadi kalau sosoknya Bermacam. disebutkan di akhir video, jadi tonton terus sosoknya apa aja di sini. Saya langsung sebutkan. Dan sekarang kita cek aja dulu semuanya. Apa yang paling dominan di sini sama energi yang paling kuat ada di mana? Ya, lanjut. Itu ada cahaya rumah itu ya. Ya, itu rumah. Rumah ya. Ya, di beberapa rumah. Nah, Ini ini kan ada pohon. Untuk pengukuran kita akan pakai sepatu. Iya. Soalnya Banyak semut. ada lokasi-lokasi yang medannya agak susah. Ya contohnya kayak gini. Lumayan susah untuk medannya. Nah, kalau yang di atas ini kan gimana kan? Daerah sini. Hah? Ya? Kalau untuk dari sini teman-teman, di sini pernah ada kejadian apa, Pak? Rumah dewa. Yang lain kan, keluarga yang lain kan nggak tahu lagi gimana. Kalau di sini sebenarnya untuk sosoknya masih Pak, Masih ya, dominan masih. yang Yang kuntilanak tadi tadi, yang ya. di atas yang ada pondok tadi ya Pak. Iya, Ada pondok yang sudah rebah lah. ya sudah rubuh lah. Masih sosoknya dia masih dominasi di daerah ini lah. Tapi kita terus cek sampai di bawah masih ada Pak. Masih banyak, Masih ada. Nah, kita langsung cek dulu teman-teman. Seperti apa di sini. Kalau energinya masih terus terang masih biasa aja. Kalau saya sebenarnya masih biasa aja Iya. Pak. Belum ada yang gimana-gimana kalau saya. Cuman kepengen tahuan mereka Iya. kedatangan kita. Nah, Ya betul. Mereka mungkin juga penasaran. Kita penasaran. Mereka pun penasaran kan. Ngapain ini maksudnya Ngapain? kita Ya, datang. benar-benar. malam-malam. Tapi itu teman-teman, kita datang ke sini. Saya juga bersama Pak Agus supaya datang ke sini tidak ada sama sekali niat untuk mengganggu, tidak ada. Jadi cuma hanya ingin membuktikan apakah betul tempat ini seperti yang ceritain orang ada suara ketawa tadi, Ya, tiap ada ketawa dulu suara seperti itulah. Suara di sini. Ada ke bawah, tapi kan nggak ada. Suara gitu lah, maksudnya interaksinya masih suara. Kalau penampakan Ya, pernah ada ya Pak? Penampakan kayaknya saya belum pernah dengar. Saya nggak tahu ya orang-orang tua dulu kan. Nah, kalau penampakan belum ada teman-teman, jadi masih interaksinya masih suara. Cuma kita cek lagi lah, terus lanjut gimana Pak? Kita lanjut lagi. Lanjut. Ini di bawah pohon langkat ini kan. Langsat ya. Medannya bukit, medannya Bukit. ini selama kami penelusuran terus terang ini medannya yang paling Terjal. lumayan, ya terjal, agak susah lah medannya. Iya. Ya, ini sudah mulai datangan. Di sini sosok yang pocong tadi agak kurang di bawah kan. Dia didominasi yang di atas ya. Ini pohon bambu ya? Nah, ini pohon bambu. Pohon bambu. Yang kubilang itu. Kalau teman-teman yang sudah pernah tahu lah pohon bambu itu Ya. biasanya tempat makanannya apa. Jadi seperti kalau binatang biasanya ular, kalau tempat bambu Ya, benar. ular tempat yang lembab-lembab kan. Kalau yang di sana perempuan tadi tempat bambu. Wah, ini pohon apa nih Pak? Pohon bambu. Bambu. Lihat bambunya. Ini kan gimana kan? Masih sosoknya masih kuntilanak. Kuntilanak ya. Iya, Pak. Ini yang kubilang kan. Ini jadi Pak Sugiatno ini katanya ini yang punya kebun ini mbahnya ya. Mbah. Bawahnya ya, Pak. Ini sudah ini batas kan. Jadi kita ikut penelusuran bersama Mas Ferdi yang mempunyai akun Hikayat Malam. Nah, jadi kita sama-sama. Jadi cuma
sekedar membuktikan aja lah kita. Ya. Bukan untuk mengusik, Enggak, ada. tidak ada niat seperti itu. Ini salak ya. Jadi untuk teman-teman yang ikut jangan sampai jangan hubungi kita. Ini tuh soalnya Pak Agus hobinya mancing. Tapi sebenarnya ada mancingnya tuh Pengen penasaran, tahu. pengen tahu, akhirnya hubungi kita. Jadi teman-teman jangan tuh jangan hubungi kita aja, ini sama-sama. Bambu juga. Kalau menurut Mas Ferdi ada enggak kira-kira yang mau berinteraksi dengan Mas Ferdi? Sebenarnya kalau untuk lokasi yang paling kuat energinya tadi saya sudah dapat, Pak. Jadi yang paling kuat energinya di bambu tadi, Pak. Kemudian Di situ, ya. ya. Pas saya balik lagi, Pak. Atau kita Enggak naik dulu kan. Jadi kalau untuk yang energinya paling kuat tadi saya sudah dapat di bambu tadi, Pak. Di bambu tadi, jadi sosoknya di situ ada. Itu merahnya. Teman tahu kan kalau telur merah itu, nah, kalau kata orang sih itu yang paling kuat lah di antara Iya. yang putih yang merah. Karena biasa juga yang merah itu kalau yang saya tahu, Pak, biasa dipakai para dukun ilmu hitam lah. Yang merah itu yang sering ibaratnya apa ya? Maksudnya perjanjian lah dengan para dukun. benar. Yang merah itu apa? Kalau yang kita tahu biasanya tempat yang merah tadi. Tapi untuk sampai sekarang sebenarnya terus terang aja masih biasa-biasa aja. Ya. Jadi sebenarnya itu tadi teman, saya sudah sering ingatkan untuk teman-teman semua yang nonton, mereka tuh bangsa jin itu punya 1000 tipu daya untuk Ngelabuin ya. mengelabui manusia. Jadi sebenarnya mereka menyerupai aja kita. Jadi di hadis pun ada sebenarnya kita manusia ini hakikatnya derajat kita lebih sempurna lah daripada mereka. Jadi jangan takut, karena kalau kita berani mereka yang bakal takut. Cuma ya itu tadi saya selalu ingatkan, jangan sampai mengganggu lah, mengusik, karena siapapun apapun wujudnya, jenisnya, kita semua sama ciptaan Tuhan. Jadi jangan saling mengusik lah. Itu Jangankan aja. mereka, manusia aja kalau diganggu ya. Diganggu ya kan, marah nah, juga ya. seperti itu teman contohnya. Manusia pun kita ganggu pun pasti akan marah. Cuma itu tadi, jangan sampai kita takut lah ibaratnya. Ya mungkin seperti itu konstruksi sebenarnya. Dari tadi. Mau aneh juga lah. Mau Soalnya dia jangan Masih tahu. jadi Mas Ferdi ini lagi berinteraksi, pengen tahuan Mas penghuni sini ya, Lihatnya banyak. ada yang pengen disampaikan. Jadi gimana Mas Ferdi? Jadi dia cuma mau interaksi aja Pak Gus. Jadi sosok yang di sini ternyata yang merah itu masih bukan apa, ibaratnya bukan yang paling kuat juga gitu Pak. Iya, masih ada sosok lagi ya. Masih ada sosok lagi Pak, masih ada. Masih ada lagi. Iya. Jadi sosoknya yang paling kuat itu dia kayak bukan genderuwo juga sih, Iya. jadi dia besar Besar hitam. tubuh, Cuma berbulu. enggak berbulu Pak. Enggak ya? Enggak berbulu. Sosoknya hitam besar enggak berbulu, katanya dia yang pemimpinnya, yang Penguasa di sini ya. penguasanya lah Pak. Penguasa di sini ya. Ya penguasa di sini. Jadi bukan itu, sama ada juga tadi sosok yang komunikasi tadi Pak. Kayak kalau orang bilang itu banaspati mungkin. Ya. Kayak Ya. apa, bola api. Bola Bola api, api, ya. bola api. Iya, dia itu ada juga di sini Pak. Bola api kan apa sih wujudnya itu Pak, kalau dari silsilah Jawa Pak ada kan Pak? Apa ya? Dia itu sosoknya
apa kan namanya lupa saya. Iya kayak kepala itu kan. Kepala Iya, ya, kepala terbang gitu nah. Kepala terbang. Dua merah bentuk anu. Ya, dia cuma ngomong tadi banyak apa mau ngapain rame-rame sih, Iya. rame-rame. Jadi kan bukan rame sebenarnya cuma Iya, bertiga. Iya, betul ya. Enggak bilangnya rame. Kok, karena begini, menurut mereka mungkin karena kita pakai pencahayaan apa segala dipikir rame kan begitu. Seperti itu. Heeh. Makanya itu cuma tadi ya cuma dan aja cuma kami yang mengusik ke sini cuma Pengen tahu pengen tahu aja. apakah yang diceritakan masyarakat Iya. kita. Ya, ternyata memang kalau yang kayak cerita ada sosok yang pernah ketawa di sini memang betul, Betul, ya. Jahil. Iya. Sebenarnya murah ini bukan jahil sih, lebih ke kayak tabirnya lebih ke kasar. Kasar ya? Kasar yang nyara ini Pak, ngomong Sering jahili. mengganggu orang. Mengganggu orang. Jadi seperti itulah. Cuma kalau yang sosok hitam itu saya belum dapat lokasinya di mana. Mendapat ya. Belum dapat lokasinya di mana lagi. Atas gimana Pak Gus selama sejauh inilah yang dirasakan Ya, cukup menguras tenaga yang jelas ya. medannya ya Pak Gus? Medan. Kalau dari pendapat seperti itu kita ini masih berdampingan. Jadi selama kita tidak mengusik, tidak mengganggu, mereka pun insya Allah tidak akan mengusik ya Pak Gus. Ya, dan mereka juga kan yang ciptaan yang maha kuasa juga. Iya, Nah, itu ciptaan. Jadi kita sama. Cuma- Selama kalian tidak berpikir mengusik atau kalian tidak, maksudnya tidak untuk datang ke lokasi ini untuk menenangkan diri, insya Allah tidak ada apa-apa juga. ya cuman dikhawatirkan ini kan cuman binatang-binatang aja nih. Ya betul Pak. Binatang. Nih, seperti ular ya. Lain. Pohonnya Besar juga ya. besar. Tapi sering berbuah ya? Berbuah terus ya. Pohonnya sampai kayak gini loh. Besar kayak gini. Jadi ini sekarang kita lokasinya masih di daerah Teluk Bayur, makanya masih ditemani sama ayat karena beliau lah yang paling tahu. Jadi menurut sekarang begini, apakah di daerah sini tidak ada benda-benda yang ibaratnya kita apa? Kadang kan orang pengen yang tahu yang begitu. Pusaka, Pusaka ya. Terus terang aja Pak, saya belum merasa. Belum ada ya? Di tempat ini belum ada rasa ada barang lah yang di sini atau peninggalan zaman dulu yang ada di sini belum ada rasa. Cuma kalau sosok memang banyak Pak, rame. Di sini ya. Rame betul Pak di sini. Jadi buat teman-teman kalau memang penasaran sama lokasinya, ini di Teluk Bayur. Apakah ini mungkin kampung, Mas Ferdi? Kampung mereka atau gimana? Mungkin kalau kampung bisa dibilang kampung Pak. Karena, Kampung ya? Iya, karena mereka banyak berkumpul Banyak di ya? sini. Iya, banyak berkumpul. Cuman karena kita manusia kita tidak tahu ya Kita kan? tidak tahu, kita tidak bisa melihat, Pak. Jadi mungkin kalau di kampung bisa juga orang bilang rame di sini. Rame betul. Ya, kita manusia punya kampung, mereka pun punya Iya, kampung betul, Pak. begitu. Cuman kita tidak tahu mereka tahu kita begitu ya. Kalau untuk teman-teman yang penasaran sama lokasinya, silahkan aja ke Teluk Bayur. Ya. Lokasinya di Teluk Bayur teman-teman. Jadi kalau pengen bisa dibilang uji nyali atau segala macam, silahkan aja Ya. perhatikan sendiri lokasinya di mana. Bagi yang pengen uji nyali. Atau Kalau kita merasa mungkin saya di sini bersama Pak Gus Payat cuma settingan, cuma di Ya. belakang rumah atau apa, Ikan sendiri. silahkan datang Ya. sendiri lah. Ini memang betul-betul lokasinya hutan ya Pak. Ya, kalau hutan kita ya. cuma explore aja, bagi yang pengen Iyalah. Kita tahu kan namanya manusia ini kan apa, khususnya saya mungkin Iya, bisa aja hilang, ada yang penasaran. terlewat, ya, ada yang terlewat lah di Iya, sini. yang terlewat. Yang teman-teman pengen membuktikan, silahkan aja datang ke sini ya Pak. Iya, datang. Ya. Nah, silahkan datang ke sini. Seperti ini. Iya, datang. Naik lagi, sedikit lagi. Boleh Pak? ini terus ya. Nah, mau bau. Ya, turunan. Oh, ini yang bambu tadi, no? Bukan yang di atas, yang di bawah tadi. Lokasinya sih sepertinya kecil, tapi kalau kita jalan ya termasuk luas ini. Saya dekat sama teman-teman lihat sendiri. Mungkin ada Yang dapat melihat. Ya. ini. Wah. Siapa tahu teman-teman yang ada Ya, ada. bisa melihat, silahkan cek ada apa di depan ini. Bisa disampaikan lah sama kita. Ya, bisa ditulis di komentar sosok apa yang ada di depan sini. Dari tadi teman-teman bisa lihat sendiri kan, kamera susah fokus. Iya Pak, ini di depan ada sosok, tepat di depan lagi ada sosok.
Silahkan teman-teman, ini jelas, Nggak fokus kan? Iya. jelas itu. Mending habis ini. Mending habis ini. Cuman tidak tampaknya apa Mas Ferdi. Iya Pak. Mending. Jadi teman-teman, ini saya tepat di depannya pohon bambu tadi. Ada sosok yang muncul. Mungkin dia menampakkan lah, mungkin kalau ini wilayahnya segala macam. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tahu silahkan komentar di bawah lihat apa. Siapa tahu ada teman-teman yang paham lah atau bisa melihat sosoknya. Saya sampaikan. Itu jelas sekali. Mending habis ini. Kita jelas sampai sekarang. Ya, Ada untuk apa ya Pak Gus? ya nggak ada apa-apa. Nah, Apa teman-teman, jadi jangan kalian pikir lokasi hutan atau gelap seperti Iya. itu, angker atau segala macam. Ini malam ini kami membuktikan, Pak Agus juga membuktikan baru pertama kali. Pertama kali. Baru pertama kali tidak ada apa-apa sampai selesai. Jadi ketakutan itu sebenarnya dari pikiran teman-teman juga. Oke guys, selamat malam juga untuk sahabat Agus Pipit Channel. Sudah berkesempatan mengikuti penelusuran saya bersama Mas Ferdi yang mempunyai akun Hikayat Malam. Kalau di sini masih yang tadi yang bungkus ya. Iya Pak. Ya. Lebih banyak yang Ya. lebih banyak kosong. Sekarang kita ke lokasi pertama kita datang tadi. Jadi teman-teman, penelusuran kita malam ini di lokasi hutan bambu ya Pak ya? Ya, Hutan bambu. Mungkin cukup sampai di sini. Ternyata memang banyak sosok lah di sini, beragam sosoknya macam-macam. Mungkin kayak yang dibilang Pak Agus tadi waktu kita penelusuran, mungkin di sini kampung, ya bisa jadi. Kalau dari saya pribadi aja memang banyak sosok di sini lah. Mungkin kalau dari Pak Agus gimana pengalaman pertama kali Pak ikut penelusuran kita ini Pak? Ngeri-ngeri sedap sebenarnya saya. Ya cuman pengen memberanikan diri sih Mas Ferdi ya kan. Pengen tahu ya di awal tadi ya cuman agak merinding-merinding. Iya Pak. Begitu kita sampai yang di terakhir, spot terakhir tadi ya, Oh yang di ada bambu ya, pohon bambu besar ya Pak. Batu besar itu. itu tiba-tiba kepala saya langsung membesar. Nah, cuman kita tidak ngerti, Ya, enggak ya, melihat ya, ya Iya kan. betul, ada apa? Tapi misalkan Mas Ferdi mau ceritakan ya monggo silakan. Ya mungkin nanti setelah dari sini lah. Tapi kalau dari pribadi Pak Agus, kira-kira masih minat Kak kalau ikut penelusuran lain? Masih. Masih. Untuk sampai saat ini belum ada yang ibaratnya gimana gitu menurut saya kan. Dan masih kepengen tahuan saya masih besar. Nah, betul. Masih besar. Nah, kalau dari Pak Yat tadi gimana Pak selama di sini? Soalnya ini saya tahu kan Pak ceritanya dari Pak Yat. Iya. Ini yang ceritakan orang-orang. Iya, orang-orang zaman dulu. Zaman Ibaratnya dulu. masih saya masih kecil kan. Ya, kecil. Malam ini lah kita buktikan. Iya. Gimana Pak kalau dari pengalaman? Kalau pengalaman tadi itu mulai turun ini belum ada terasa apa-apa lah. Iya. Pas sampai yang ke tadi itu yang pohon bambu yang banyak tadi itu kan. Iya, sama ya. Mulai ya merinding semua leher-leher itu. Nah, itulah. Teman-teman di sana. Jadi kalau dari saya pribadi teman-teman kayak yang dibilang Pak Yat, di lokasi bekas pondok mungkin Iya, Pak. bekas pondok. Ada pernah kejadian suara tertawa lah di Tertawa situ. ya kuntilanak lah itu. Kuntilanak, memang di situ ada sosok kuntilanak, memang ada. Tapi tadi kita cek ke sana, jangankan suara, maksudnya Nggak ada terdengar apa. iya tidak ada sama sekali malah teman-teman. Cuman memang sosok itu ada. Iya, sosok itu ada memang di sana. Kalau setelah kita ke bawah tadi, melakukan perjalanan ke bawah tadi, ada beberapa sosok pocong, memang ada beberapa di bawah. Tapi itu tadi sebatas mungkin karena ini wilayahnya ya Pak. Iya. Mungkin karena ini wilayahnya. Terus kita lanjut lagi sampai ke bawah, sampai ke ada juga pondok lain Pondok. mungkin ada tadi Pak. Pondok yang gitu kan. Iya ada Pondok, lagi, ya, ada lagi, bekas ada lagi pondok. bekas pondok. Sampai ke yang terakhir ada pohon bambu Pohon besar, besar. besar yang buat Rimbun. ya itu yang salah satu pohon yang bikin Pak Agus sama Pak Yat agak merinding. Merinding ya. Ya di situ kalau yang saya lihat atau mungkin yang saya rasakan lah ada sosok perempuan atau kuntilanak lah, merah. Jadi
Kalau rambutnya dia bukan, ya rambutnya panjang Pak, Ya, cuma lebih ke ngembang. Kembang. kayak Ngembang. gimbal gitu Kayak, maksudnya. iya, Ah, seperti gimbal. gimbal itu ngembang. Mungkin dia mau memberitahu lah mungkin karena Ada dia. ada dia, mungkin itu wilayahnya, mungkin seperti itu. Jadi untuk kita tutup aja sudah ya. Oke. Jadi untuk penelusuran malam ini seperti itu teman-teman untuk reviewnya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung dalam penelusuran kita seperti Pak Agus bisa langsung hubungi kita, jangan sungkan-sungkan ya Pak. Ya, benar-benar. Nah, kita selalu respon kok apa aja. Supaya pengen tahu aja, Iya, ya, ingin daripada membuktikan. terpendam di Ya dada. betul. Daripada kalian kan nebak-nebak, wah ini Ya. settingan setiap nonton video kita, mending hubungi kita sama-sama lah penelusuran seperti Buktikan. ini, membuktikan sama-sama seperti itu, jangan sungkan. Langsung tutup aja. Ya. Nah, mungkin untuk video malam ini sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.